Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Dekan Fakultas Perikanan dan Pertanian dari Universitas Tidar dan Universitas Pekalongan. Kemudian yang saya hormati Bapak Dirjen Budidaya Pak TB Hairu. Kemudian senior saya Mas Sahedi dari Evisri serta pemateri lain. Serta pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada panitia atas terselenggaranya acara ini dengan lancar. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini saya akan memaparkan tentang materi potensi budidaya lobster karena memang fokus kami saat ini adalah sebagai pembudidaya lobster air laut. Oke. Next. Ya. Untuk potensi sumber daya lobster sendiri di Indonesia itu merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sumber benih kita berdasarkan data dari UTAS, Universitas Tasmania, per tahun itu bisa mencapai 2 miliar benih di alam. Nah, untuk potensi tangkapannya itu, ini titik-titik tangkapan lobster, di titik-titik tersebut terdapat benih maupun lobster konsumsi yang dapat dikembangkan dalam skala bisnis apabila teman-teman ingin melakukan budidaya atau riset. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kendala sendiri di budidaya lobster itu, jadi kondisinya sekarang seperti ini di bisnis dan usaha budidaya lobster. Pertama tuh minim teknologi. Jadi untuk teknologi budidaya sendiri di Indonesia itu masih sangat minim. Ya untuk standar budidaya yang sudah berjalan di dunia itu sekarang ada di Vietnam. Di Indonesia sendiri masih sangat minim. Di Lombok itu ada budidaya tradisional menggunakan keramba. Nah, jadi potensi untuk mengembangkan budidaya ini masih sangat besar. Kemudian yang kedua, saat ini masih terjadi konflik penangkapan baby lobster. Jadi baby lobster kita di alam saat ini itu ditangkap secara ilegal, kemudian dikirimkan ke Vietnam sebagai sumber untuk benih budidaya di sana. Kemudian yang ketiga, lokasi sumber benih. Nah, jadi ciri-ciri untuk lobster itu seperti ini. Benihnya itu terdapat di perairan dengan ombak yang tinggi. Jadi tidak memungkinkan untuk dibudidaya dengan sistem keramba di lokasi yang mana ada sumber benih. Nah, karena masalah tersebut dibutuhkan terobosan untuk mengembangkan teknologi budidaya lobster, baik dari hatchery, pembesaran, pendederan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, masalah utamanya di budidayanya sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama itu sulitnya menetaskan telur lobster. Jadi telur lobster itu sangat sulit untuk ditetaskan sampai menjadi BL. Nah, kemudian tingginya biaya budidaya lobster. Jadi biaya budidaya lobster sebelum kami lakukan budidaya itu masih sangat tinggi. Untuk HPP-nya sendiri bisa mencapai 180.000 atau 190.000 per kilonya. Memang harga jualnya juga tinggi, tetapi apabila dikembangkan artificial feed atau metode budidaya yang lebih efisien, HPP produksi budidaya tersebut dapat berkurang, dapat kita reduce, tidak setinggi itu. Kemudian yang ketiga, masalahnya itu persentase kegagalan di budidaya lobster itu masih sangat tinggi. Dari ukuran BL sampai ukuran 20 gram saja, rata-rata persentase hidup itu hanya di 40%. Nah, untuk di alam itu hanya 1%. Jadi apabila kita budidayakan, sebenarnya kita juga membantu untuk menjaga kelestarian lobster. Jadi tidak mengganggu ekosistemnya yang di alam. Kemudian yang keempat, yaitu minimnya teknologi. Jadi teknologi untuk budidaya lobster itu masih sangat minim. Tidak semasif budidaya udang atau budidaya lele atau budidaya patin. Jadi untuk budidaya lobster itu masih tergolong baru di Indonesia. Masih kurang dari 10 tahun. Oke, selanjutnya. Nah, jadi awal mula geliat budidaya ini sebenarnya dimulai dari tahun 2005 kurang lebih di Lombok. Nah, mulai masif itu di 2013-2014 di Lombok Timur. Nah, setelah itu terjadi penurunan intensitas budidaya lobster karena terkendala peraturan pemerintah Permen nomor 16 Permen nomor 16 tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, itu tidak terjadi kejelasan lobster ini boleh dibudidaya atau tidak di Indonesia, sehingga
para investor yang akan membudidayakan lobster itu mulai menarik diri dari bisnis ini. Nah, akhirnya pada tahun 2020, yaitu pada eranya Pak Menteri Edi Prabowo, akhirnya lobster ini dilegalkan untuk dibudidaya di dalam negeri. Nah, hal tersebut memicu banyak investor yang akhirnya membuka budidaya baru di Lombok, di Situbondo, di Banyuwangi, budidaya lobster ini naik lagi. Kemudian saat ini di Menteri Pak Wahyu Trenggono, Pak Treng itu merevisi permen yang Pak Edi, permen 17, direvisi menjadi permen 12 tahun 2021. Nah, di permen 12 tahun 2021 itu pemerintah 100% sangat mendukung untuk mengembangkan budidaya lobster ini sebesar-besarnya di dalam negeri. Jadi bahkan pemerintah menyiapkan program prioritas untuk budidaya lobster ini. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman bisa mengembangkan budidaya ini dalam skala kecil, kemudian bisa dikembangkan lebih besar dengan bekerja sama dengan KKP dan kemitraan lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk apa sih syarat untuk menjadi pembudidaya di lobster atau di bisnis perikanan? Jadi ini saya mengutip dari ucapan dari almarhum Bapak Dedi Sutisna, yaitu mentor kami, mantan Dirjen Perikanan Tangkap. Beliau mengatakan seperti ini, ada 3 syarat utama untuk menjadi pengusaha di bidang perikanan. Yang pertama itu mental, yang kedua itu mental, yang ketiga itu mental. Jadi intinya, untuk menjadi pengusaha di bidang perikanan, yang harus disiapkan pertama kali adalah mentalnya. Bukan modal atau apa, enggak, tapi mental. Oke, selanjutnya. Nah, jadi apabila teman-teman ingin memulai bisnis lobster atau bisnis perikanan lainnya, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, kita sebagai pengusaha membutuhkan kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini itu diatur oleh KKP. Apabila teman-teman ingin memulai bisnis perikanan, misalnya, pelajari dulu kepastian hukumnya. Misalnya budidaya tentang lobster, bagaimana aturannya dari KKP dan pemerintah, sehingga teman-teman bisa aman dalam menjalankan usaha tersebut dan tidak ada kendala apapun. Nah, apabila ada kepastian hukum ini, itu akan menjamin kepastian dari nilai investasi yang teman-teman investasikan dalam usaha dan kegiatan teman-teman semua. Nah, apabila kepastian hukum sudah jelas, maka geliat usaha akan meningkat. Contohnya sekarang banyak investor dari Jakarta maupun dari luar Jakarta yang mulai melirik budidaya lobster ini. Seperti itu. Nah, kemudian target akhirnya pastinya bukan hanya produksi lobster, banyak produksi perikanan lainnya akan meningkat apabila ada kepastian hukum dari pemerintah sebagai regulator. Oke, selanjutnya. Nah, kondisi terkini yang berpotensi untuk dikembangkan baik dari lokasi budidaya maupun lokasi penangkapan. Nah, titik-titik ini. Jadi di selatan Jawa itu bisa apabila dilakukan pengelolaan penangkapan benih. Nah, untuk budidayanya itu sangat cocok di utara Jawa karena di pantai utara Jawa gelombangnya tidak terlalu tinggi sehingga ketahanan dari keramba atau media budidaya lainnya itu dapat lebih panjang. Daerahnya tuh yang bisa dikembangkan antara lain di Lombok, kemudian di Bali bagian utara, kemudian di utara Jawa, kemudian di selatan Pulau Sumatera antara Pulau Nias atau Simelu. Itu bagus untuk dikembangkan bisnis budidaya lobster ini. Oke, selanjutnya. Nah, tiga poin yang dibutuhkan untuk pengembangan ke depannya. Yang pertama, pastinya dibutuhkan teknologi, dan ini masih menjadi PR yang besar bagi sivitas akademika di universitas-universitas Indonesia. Karena begini, ketika saya mencari jurnal tentang lobster tropikal, baik itu Panulirus maupun versicolor, nah itu masih bukan versicolor, Panulirus SPP dan lain-lain, itu masih sangat minim. Nah, yang ada yang dari Universitas Australia, sehingga seolah-olah lobster ini merupakan produk Australia, padahal sumber indukan dan sumber benih terbesarnya itu di Indonesia. Nah, ini masih dibutuhkan riset dari pihak universitas untuk mengembangkan teknologinya, baik dari segi DNA dan lain-lain, sehingga industrialisasi lobster itu dapat terwujud.
Kemudian yang kedua, dibutuhkan untuk metode transfer benih dari lokasi daerah penangkapan benih ke lokasi daerah budidaya. Nah, saat ini sudah difasilitasi oleh KKP melalui Permen 12 tahun 2021. Jadi KKP sudah memfasilitasi ini melalui BKIPM dan lain-lain, regulatornya sudah ada. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan budidaya lobster, bisa menghubungi BKIPM atau Dinas Kelautan setempat untuk bertanya bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sentra riset budidaya lobster itu belum ada. Jadi saat ini sentra riset budidaya lobster itu masih belum ada, sehingga kami para pengusaha itu sangat berharap pemerintah dapat membentuk sentra riset budidaya, sehingga apabila ada muncul penyakit baru atau kami ingin mengefisiensi pakan, itu bisa dibantu oleh pemerintah sebagai regulator dan riset centernya. Jadi kita butuh benih unggul, kita bisa kontak pemerintah. Seperti halnya awal mula udang di tahun 80-an. Jadi pemerintah membangun di tahun 90-an itu riset center untuk udang di Pasena. Jadi benih dari mereka, pakan segala macam dari mereka. Nah, ini beban yang sangat besar apabila dilakukan oleh pengusaha. Jadi kami dari pengusaha itu masih membutuhkan ini. Oke, selanjutnya. Nah, buat informasi teman-teman mahasiswa dan teman-teman semua, jadi seperti ini, kondisi saat ini itu sangat memprihatinkan karena saat ini produsen budidaya lobster terbesar di dunia itu Vietnam, di mana 95% benih mereka itu diambil dari Indonesia. Nah, setiap tahunnya Vietnam itu menghasilkan 2 miliar US dollar dari budidaya lobster mereka. Itu hampir mirip dengan dengan hasil budidaya udang Indonesia dalam 1 tahun. Jadi ini sangat sesuatu yang sangat memprihatinkan ya, di mana potensi benihnya itu dari Indonesia, sedangkan yang berhasil mengembangkan itu di Vietnam. Nah, karena itu mari teman-teman mahasiswa, mari kita apabila ingin belajar untuk budidaya lobster, mari kita bisa mulai sesegera mungkin. Jadi kita bisa mengejar ketertinggalan ini, ketertinggalan kita untuk pengembangan budidaya lobster dari Vietnam. Jadi Indonesia malu karena Indonesia produsen benih tetapi tidak menghasilkan budidaya semasif Vietnam begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kolam budidaya kami dari Lobstek. Jadi kami mengembangkan budidaya pembesaran di darat menggunakan IoT untuk monitoringnya. Kemudian jadi kami menggunakan kolam artifisial, kami kontrol kualitas airnya, suhu, salinitas, DO, dan lain-lain. Dan kami record datanya untuk perbaikan siklus berikutnya menggunakan IoT yang kami kembangkan sendiri. Jadi kurang lebih konsepnya ya menggunakan 4.0 sebenarnya itu simple. Nah, yang perlu teman-teman mungkin pahami, jadi teknologi itu bukan yang utama ketika ingin memulai budidaya, tapi mulailah dari sesuatu yang paling sederhana dan paling mudah. Jadi mulailah dari yang paling mudah. Apabila teman-teman tidak bisa produksi teknologinya, mulai pelajari dari yang paling mudah, bagaimana cara hidupnya dan lain-lain. Apabila tidak membutuhkan teknologi, ya udah gunakan tradisional. Jadi sekali lagi teknologi itu hanya pendukung, bukan yang utama. Teknologi itu hanya pendukung. Baik lagi, apabila ingin melakukan budidaya, mulailah dari yang paling mudah, bukan yang paling susah. Selanjutnya. Nah, ini kolam keramba kami di Situbondo. Kami ada keramba tidak banyak, hanya kurang lebih ya tidak banyak, ada beberapa puluh lubang. Kami saat ini tebar lobster, dan itu kami monitoring menggunakan IoT kualitas airnya. Jadi sewaktu-waktu ada perubahan cuaca, kami tahu harus melakukan apa kepada lobster kami. Begitu. Nah, investasinya teman-teman untuk budidaya lobster itu lebih murah dibandingkan investasi udang. Jadi investasi keramba lobster itu berkisar hanya sekitar 100 atau 200 juta, itu udah 2 sampai 3 kali siklus untuk produksi. Jadi masih tergolong murah. Kalau udang per hektar itu bisa keluarnya M gitu. Nah, untuk potensial pendapatannya, jadi lobster ini masih sangat tinggi permintaannya dari Cina. Kami kemarin baru saja ekspor ke Cina, dan mereka itu per hari bahkan meminta kami untuk mengirimkan 300 kilo. Nah, sedangkan
kapasitas produksinya itu tidak sebanyak itu begitu. Jadi potensi untuk demand yang dari Cina itu masih sangat besar untuk lobster ini, sehingga harganya pun sangat tinggi. Per kilo lobster itu ukuran konsumsi yang 2 on up di peak season itu bisa mencapai 1,5 juta. Dan untuk di musim-musim seperti sekarang, ketika musim lobster banyak, itu paling di kisaran kemarin 4 ribuan untuk terima di Cina. Nah, dan sebanyak kuantitinya tidak perlu banyak. Sebab lobster mutiara yang ukuran 1 kilo, harganya sedangkan untuk biaya produksinya hanya 200 ribu untuk ukuran panen. Memang waktunya yang lama, ukuran 1 kilo up, tetapi bisa dikembangkan. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, ada tiga, kami dalam bisnis lobster ini ada tiga pihak yang kami libatkan. Pertama dari kami pihak perusahaan, kemudian pihak pemerintah sebagai regulator, dan yang ketiga itu pihak nelayan sebagai rekanan dan mitra kami. Oke, selanjutnya. Jadi peran-perannya itu kurang lebih seperti ini. Kami sebagai perusahaan pastinya kami mencari profit, kemudian menyumbang devisa bagi negara, PNB, PN, kemudian kami juga memberikan CSR serta melakukan pemberdayaan. Untuk peran pemerintah sendiri itu sebagai regulator, fasilitator, dan protektor untuk keamanan investasi di bisnis ini. Nah, partnership dengan nelayan sendiri, nelayan itu sebagai penangkap baby lobsternya, kemudian sebagai rekanan pembudidayanya, kemudian penerima manfaat dari sistem budidaya ini. Jadi kami saat ini sedang mengembangkan konsep kemitraan, jadi inti plasma dengan nelayan-nelayan di situ Bondo. Jadi kami itu memberikan, misalnya contohnya seperti ini, kami memberikan suplai benih mereka, misalnya kami berikan benih 10 kilo, ya, 10 kilo itu mereka budidaya sampai panen. Nah, ketika panen 10 kilo itu dikembalikan ukuran panen, pastinya kan ada penambahan berat. Misalnya dari 10 kilo benih, mereka menghasilkan 30 kilo hasil panen. Nah, 10 kilonya itu dikembalikan kepada kami, kemudian 20 kilonya itu keuntungan nelayan. Jadi keuntungan nelayan pembudidaya. Nah, hal tersebut sangat menguntungkan bagi pembudidaya karena mengurangi biaya cost untuk benih. Karena cost untuk benih sendiri itu bisa mencapai 40-60% untuk budidaya lobster. Karena benihnya yang mahal gitu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk membangun bisnis yang berkelanjutan ada 4 poin yang harus kita perhatikan, baik itu bisnis lobster dan lain-lain. Yang pertama, regulasi. Seperti saya bilang tadi, jadi kita harus pelajari dulu regulasinya bagaimana dari pemerintah. Jangan memulai bisnis yang regulasinya tidak jelas, karena sama saja teman-teman hanya akan membakar uang teman-teman dalam bisnis atau kegiatan yang teman-teman lakukan. Kemudian pelajari teknologinya. Jadi teknologinya itu sudah siapkah atau belum ada sama sekali. Nah, apabila teman-teman ingin memulai bisnis di awal di budidaya lobster atau menjadi pembudidaya milenial, pahamilah teknologinya terlebih dahulu. Begitu. Kemudian yang ketiga, modal. Nah, kalau modal itu tidak usah khawatir. Ini mengikuti. Jadi kalau teman-teman sudah punya integritas atau memang mampu untuk membudidaya, modal ini mengikuti. Banyak channeling untuk permodalan. Contohnya Evisery juga membuka kemitraan untuk permodalan. Kemudian banyak venture kapital yang bisa membantu teman-teman untuk permodalan seperti Gropol, terus Invista dan lain-lain begitu. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan itu sosial. Nah, konsep ini jadi begini, uniknya Indonesia dengan apabila kita membicarakan industrialisasi budidaya, kiblat kita itu Bergen, Norwegia. Jadi di sana itu budidaya sudah sangat maju, baik salmon, penangkapan dan lain-lain. Nah, tapi Indonesia itu unik. Jadi untuk mengembangkan bisnis di Indonesia, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Nah, buat teman-teman apabila ingin memulai bisnis, pahami dulu kearifan lokal setempat, pelajari itu, jadikan nilai tambah. Nah, apabila itu dijadikan nilai tambah, insya Allah bisnis teman-teman akan panjang, akan sustain.
Karena unitnya Indonesia, tradisi di Indonesia itu masih sangat kuat, baik Jawa maupun apapun seperti itu. Jadi buatlah bisnis dengan sistem global, tetapi berkearifan lokal itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk closing statement, saya mengutip dari senior kami, Bapak SD Darmono, selaku Direktur Utama Jababeka Group. Beliau berpesan ketika kami diskusi dengan beliau tentang bisnis perikanan. Jadi beliau berpesan, Dek, apabila kamu ingin memulai bisnis, mulailah dari sesuatu yang kecil, tetapi bermimpilah sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar di suatu hari. Nah, jadi kata-kata beliau itu start small, dream big. Oke. Demikian untuk pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hendra atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan semoga ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, nusa bangsa dan semuanya. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung saja menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Kemudian bisa menyebutkan nama dan asal instansi. Atau juga bisa melalui fitur kolom dengan format penanya nama, instansi, dan pertanyaan. Terima kasih. Silakan untuk para penanya. Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya langsung saja on cam kan? Oh ya, Mbak Zahrina Hibatul Azizah, silakan. Jangan lupa sebutkan universitas dan asal instansinya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Saya Zahrina Hibatul Azizah dari Universitas Tidar. Saya izin bertanya, bagaimana caranya membudidayakan hasil lautan, terutama lobster, tetapi bukan hanya lobster, mungkin untuk perikanan lainnya juga, tetapi tetap menjaga kearifan lokal. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab, moderator. Oh iya Pak, silakan bisa dijawab langsung. Oke. Baik, jadi maksudnya untuk membudidayakan produk perikanan tanpa mengurangi dari kearifan lokal tuh contohnya seperti ini. Misalnya untuk lobster ya, untuk lobster. Jadi untuk mengembangkan budidaya lobster itu di suatu daerah, misalnya di Situbondo. Nah di Situbondo itu ada pembudidaya kerapu. Apabila kita melakukan budidaya lobster, otomatis pembudidaya kerapu ini akan susah untuk mengembangkan budidaya kerapunya. Nah, karena itu kami ajak pembudidaya kerapu ini untuk beralih ke lobster dan kami ajari secara detail bagaimana membudidayakannya begitu, dan itu dikelola oleh mereka dengan konsep yang memang mereka pahami. Jadi tidak serta merta kami ada teknologi modern kami langsung instalasi, tidak. Jadi pendekatannya itu kami perlahan, bertahap, tanpa merubah bagaimana mereka berjalan selama ini. Nah, melalui sistem tersebut, jadi kearifan lokal yang sudah terbentuk dari mereka awal budidaya kerapu, akhirnya perlahan berubah ke budidaya lobster, tanpa kami mengurangi bagaimana cara mereka berbudidaya. Jadi pelan-pelan dari sistem tradisional terlebih dahulu, kemudian pelan, barulah kami masukkan teknologi. Jadi tidak serta-merta kami datang langsung, kami provider teknologi ini bagus dan ini. Tidak. Jadi lebih ke edukasinya terlebih dahulu, kemudian setelah diedukasi,
barulah mereka tergerak untuk membudidayakan produk lobster ini. Nah sama, untuk produk perikanan lainnya, itu saya rasa untuk mengembangkan teknologi itu bisa dengan cara tersebut. Jadi contohnya untuk Pekalongan. Jadi Pekalongan itu, saya pernah ke Pekalongan, ada teman kepala desa Wonokerto namanya. Ini sangat menginspiratif. Jadi untuk teman-teman di Pekalongan bisa berkunjung ke kepala desa Wonokerto. Jadi kepala desanya ini dia membentuk koperasi, di mana koperasinya itu isinya masyarakat desa, kepala-kepala desa, beberapa desa itu bergabung jadi satu. Nah mereka patungan, akhirnya mereka kelola sekarang TPI, salah satu TPI di Wonokerto. Pertama TPI itu mau bangkrut. Nah setelah mereka patungan, ya musyawarah mufakat, mereka patungan membentuk koperasi. Akhirnya saat ini TPI tersebut omsetnya per hari itu bisa mencapai 25 sampai 50 juta per hari. Dari mau bangkrut, akhirnya mereka kelola dengan kearifan lokal, kerjasama, duduk, cangkruk, dan lain-lain. Sekarang dikelola oleh masyarakat sendiri dan profitable. Dan sekarang menjadi salah satu TPI yang pemasukannya untuk Pekalongan itu salah satu yang terbesar. Jadi sumbangsinya ke Pekalongan menjadi yang terbesar. Nah, inspirasi itu yang harus dipelajari oleh teman-teman untuk mengembangkan bisnis perikanan ke depannya. Monggo teman-teman Universitas Pekalongan, monggo berkunjung ke Wonokerto, bertemu dengan Pak Kadisnya, belajarlah dari beliau. Itu sangat menginspirasi sih orangnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.